kalau dapat tontonan 1 gram itu 4 orang kan, kalau dikali gram itu dengan ton itu bisa ratusan ribu jutaan orang yang bisa diselamatkan. Nah, jadi bayangkan dari seorang kaki 4 ini bisa menyelamatkan sekian banyak orang. Kita ketemu dengan Pak Denny nih yang punya Andrew di Bea Cukai. Jadi custom kinen yang ada di Bea Cukai. Gimana Pak Denny kabarnya? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Aris. Kita sudah dikunjungi. Ini Pak Pangestu dan Pak Aris. Dan satu lagi Pak Aris. Ini Andrew nih, anjing kami nih. Nah ini legenda yang masih hidup sampai sekarang. Dekat ini mau minta tolong diceritakan. Iya. Pak Denny, Andrew ini siapa ini Pak? Andrew ini kenapa menjadi legenda Pak? Karena dia berhasil menangkap total 2,6 ton narkotika jenisnya metamfetamin tahun 2018. Ini storynya Pak di sekitar perairan Batam, Indonesia bagian timur. Jadi ada kapal datang, ukuran besar kapal membawa 1,6 dan 1 ton. Jadi 2 kapal nih Pak. Dua kapal. Jadi dua periode dia tangkap di perairan sama Pak, sekitar Batam. Nah ini waktu penangkapan kegiatan operasi, teman-teman dari Angkatan Laut termasuk dari Bea Cukai juga waktu itu kami periksa belum dapat Pak. Udah cukup memerlukan waktu yang lama lah untuk memperoleh. Tapi begitu kita bawa anjing Andrew itu cukup sekitar setengah jam, 15 setengah jam langsung dapat Pak. Sejumlah 1,6 ton. Jadi memang kemampuan penciumannya Andrew ini luar biasa. Betul Pak. Jadi memang Tuhan itu Maha adil ya. Jadi dalam melaksanakan tugas manusia itu ternyata bisa dibantu, tidak hanya sendiri, dia harus berusaha dibantu oleh. Makanya kita nyayangin sama betul. Kita, betul Pak. Bagaimana ceritanya, pokoknya kita penyayang. Kan masih hidup Pak? Masih Pak. Masih hidup ya. Berarti perawatannya di Bea Cukai ini keren. Jadi, umur berapa ya sekarang? Sekarang umur 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Jadi 10 tahun itu kalau di kinen berarti 10 kali 7. Hampir 70. Bayangkan 70 tahun. Ini Andrew. Itu enggak? Ini kita lihat Pak ya. Mantap. Nah, habis ini juga Pak Aris, ini Andrew ini karena dia sudah 70 tahun pensiun gitu Pak ceritanya Pak ya. Kita juga memperhatikan dia, kita akan kembalikan dia kesejahteraannya, kembalikan ke keluarga. Jadi kita temukan mereka ke adopterator. Kita punya program Pak untuk menjaga tetap kesejahteraan anjingnya, namanya program adopsi anjing. Ya, jadi anjing-anjing kami selesai dari sini akan kembali ke keluarga. Kita kembalikan menjadi anjing keluarga. Supaya siapa nanti yang orang yang berbahagia dapetin ini? Kebetulan masih handlernya Pak. Handler yang menggunakan dia selama dia masih bertugas, handlernya. Jadi waktu dia awal-awalnya vendor ini, betul. Ini calon kandidat yang dapatkan Andrew. Betul, yang akan mengadopsi Andrew tadi Pak. Paling tidak dia sudah kenal baik. Ini anjing Pak, walaupun sudah lama nggak ketemu sama pensiun, udah lama Pak ya, nggak ketemu sama handlernya, masih kenal sekali Pak sama tuannya. Jadi dia senang sekali tarik kembali Pak kepada tuannya. Karena Bea Cukai ini kan ada ini Pak. Yang saya dengar kan ada kerjasama dengan pihak Australia ya, di bidang ini kinen ini. Itu bentuk pengawasan mereka seperti apa ya? Iya Pak. Jadi kebetulan beberapa anjing pelacak kami ini memang kami peroleh dari Australia. Nah, dari Australia ini ABF Pak. Kebetulan mereka juga punya standar yang cukup tinggi untuk bisa mau menyerahkan anjingnya kepada pihak kami tentunya. Nah standar ini kebetulan memang juga salah satunya berfokus ke welfare tadi Pak, kesejahteraan. Jadi dari anjing Australia ini Pak tidak semata-mata bisnis saja, tapi benar-benar setelah diserahkan bagaimana pantauan dari mulai diserahkan sampai dengan berakhir hayatnya Pak anjing ini. Paswe ya. Akhir hayatnya mereka perlu tahu
kesejahteraannya. Ya makanya Pak, kayak Andro ini kami senang akan kita kembalikan kepada handlernya yang punya. Kita sambil nunggu Andro nih. ini Andro lagi kita bawa. Nah ini Pak, ini boleh Pak. Jadi. Mas, Andro. Bye. Senangnya dia. Nah, Senang dia. itu. Coba bayangkan. So, Kita tetap upayakan Pak, pengelolaan anjing yang sudah kita operasi ini, pensiun ini, ya kita upayakan samakan dengan sama operasi juga. Jadi artinya walaupun mereka nggak operasi lagi Pak, bukan berarti nggak berguna, ya. bukan berarti mereka. Iya. Jasa dia tidak tertinggal lah. Betul. Kita memarif dulu ya. Tiap hari ya. Andro yang megang dia? Andre. Anjingnya Andro. Anjingnya Andro. Pelatihnya ada Pak, pelatih dia. Instrukturnya namanya Andrew. Andro. 3 nama dalam satu putaran. Aduh betul. Kita cocokin ini, apa bener ini Andrew ini? Patungnya di sini. Ini hebatnya Pak Denny dari Bea Cukai. Ininya belum pas udah dibuitkan. Keren. Living legend. Legend. Iya. Yang luar biasa ini. Mirip kan Pak? Sangat mirip. Nah, sangat mirip Andre. Iya loh. Dari gold, Mas. Ya. Kita menunggu Paris Andro berikutnya. Ya. Karena Andro berikutnya itu kalau dapat tontonan 1 gram itu 4 orang kan, kalau dikali gram itu dengan ton itu bisa ratusan ribu jutaan orang yang bisa laksanakan. Nah jadi bayangkan dari seorang kaki 4 ini bisa menyelamatkan sekian banyak orang. Jadi itu sangat pantas mereka diberikan juga welfare. Oh, narkotika. Narkotika. Ini narkotika. Jadi ini ada kalau bisa dideketin 2,6 ton metamfetamin. Inilah hasil temuan pelacakan dari Andro ini. Dia bisa mengendus narkotika waktu itu sampai di bawah palka kapal dia posisinya. Di bawah. Dia terombang-ambing di kapal itu, kasihan. Tapi Mbah B sepuh 70 tahun. Nah, ada sepuh. Ya. Kata dia masih bersih ya. Keren dia. Program anjing pelacak Bea Cukai di akhir pensiunnya mereka akan diadopsi. Ada namanya program adopsi. Jadi kita hibahkan. Tentunya ini ada dengan orientasi bahwa ini welfare untuk kesejahteraan anjing. Itu pengadopnya juga melalui proses asesmen kita lakukan persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi. Jadi ya kalau misalkan gitu ya, kalau nanti mengadop ternyata tempatnya itu melihara anjingnya hanya ukuran kecil, ya mohon maaf mungkin masih kita pertimbangkan gitu. Karena ini si Andro ini biasanya bisa disorot itu mainnya ke sana lapangan itu. Jadi kasihan kalau nanti dia cuman tempatnya cuman 4 kali 4 meter, mungkin belum kita pertimbangkan. Kira-kira itu. Jadi program adop kita lebih kepada fokusnya kepada welfare juga, kesejahteraan anjing. Seperti tadi ada kembali ke anjing keluarga. Kira-kira itu. Kalau mengadop anjing-anjing ini nanti juga akan kita berikan juga selain hewannya juga kita berikan list penghargaan dia, hasil tangkapan dia. Jadi prestasi-prestasi dia akan ada di dalam piagam. Dalam bentuk piagam akan kita termasuk riwayatnya. Kesehatannya dia. Kesehatannya itu pasti. Satu buku tebel itu. Iya. Ikuti Kinen biji-biji aja, Kinen Bea Cukai. Kinen Bea Cukai. Banyak informasi di situ. Instagram K9 K9 Bea Cukai. Ada di situ nanti bisa berkomunikasi di langsung medsos itu.
Pak, ada latihan bareng nggak K9 Polri dan Bea Cukai? Ini kita Luar rencanakan. biasa itu. Nah. Kita Dan nanti hari Kamis pagi jam 8 sampai dengan kira-kira jam 10 hari Kamis, Pak ya. hari Kamis. Nanti kita di indoor custom Bea Cukai di sini. Jadi kita di indoor, kita akan lakukan kegiatan coffee morning. Ya. Besok bisa datang. Kita undang. Kamis. Sekarang kesempatan sekarang kita undang, Pak ya. Ya. Boleh, Pak Denny ya? Boleh, Pak. Nah, nanti kita Dengan senang undang. hati. Dengan senang hati. Jadi Dog Lover nanti hari Kamis jam 8 dipersilakan datang di kantor pusat Bea Cukai di Jalan Bypass Rawamangun. Jalan Bypass Rawamangun. Jenderal Ahmad Yani. Nanti kita akan dari Bea Cukai sama dari pemerhati Polres Satwa berencana akan memberikan penghargaan kepada Kinen yang kemarin bekerja di Sumatera pada saat bencana. Kemudian Kinen dari Bea Cukai juga ternyata ada 6 ekor dan handlernya yang kemarin membantu mengungkap beberapa temuan di pelabuhan Bakahuni. Bakahuni. Ya, operasi Nah, bersama. tim kami ada juga. Ya. Tim kami ada kalau nggak salah 4 ekor persendernya nanti. Jadi tim kami bekerja bersama-sama. Ini bentuk kolaborasi teman-teman. Jadi ya, kami sebenarnya dari dulu-dulu sudah bekerja sama. Ya. Ini juga kita akan kembali kembali, termasuk dalam rangka menyatukan seluruh kinen pekerja. Ya. Nanti kita bentuk apa, Pak? Indonesian Canine. Indonesia Pak. Canine, ya? Dalam bentuk Indonesian Canine. Indonesia Kinen. Canine. Belum ada, Pak ya? Belum, Pak. Beliau ini pencetusnya. Saya hanya meneruskan saja. Makanya kesempatan ini kita semua akan mencoba untuk Kolaborasi. menyatukan kolaborasi sehingga Indonesia Kinen bisa terwujud ke depannya. Oh ya, jangan lupa ya, teman-teman, kalau nanti Paris kalau ada datang besok acara bawa anjingnya, boleh menggunakan fasilitas kami. Tapi dengan catatan harus dipastikan kesehatannya. Oh ya, Karena di sini kita menjaga juga supaya tidak sampai ada Tidak hal-hal ada yang masuk ya? Oh ya, iya. masuk gitu. Jadi harus Berarti pastikan kita kesehatannya. siapkan ini. Betul, Pak, satu kalau tim bisa ya. disiapkan tim. Kita siapkan tim untuk tim kesehatan kesehatan. untuk ngecek anjingnya Sebelum masuk ini ya? sebelum masuk nanti ke tempat. Betul, Pak. Itu. Bahaya memang itu. Sama tadi contoh juga kemarin kita pulang dari Aceh sama Medan sama itu. Begitu kembali di screening lagi, Pak ya? Screening karantina. Yes, 1 karantina. minggu kita Betul. karantina. Iya, Tapi clear pasti. clear. Karena Dog Lover umum bisa join Indonesia K9 nggak Pak? boleh Boleh. ke Dog Join Lover. Indonesian masuk ke join ke K9. K9. Oh, Indonesian K9. Ya boleh aja. Boleh. Boleh aja. Nanti Apa apa ya? Boleh kan? Boleh. Biar Semua tahu juga nanti ada apa di dalam. dog lover. Nah, Iya. pokoknya semua all of dog lover. Iya. Konon katanya dog lover saja Ya. itu 72 juta. Nah, kalau seluruh dog lover yang ada tiap menyatu besar banget, gede banget. Nanti di Indonesian K9 bisa tuker sharing-sharing ini, Pak, kan gitu ya, Pak ya? Ya, bisa. Dengan dog lover umum dengan kita. Pasti kita Kita punya juga- rumah sakit. Betul. Kalau ada rumah sakit, Fasilitas. kemudian kita punya pawang Betul. yang kalau mau obedient kan banyak nih Banyak dog yang lover yang sakiti. ini kenapa anjingku galak sekali kan gitu. Iya. Kenapa anjingku kok susah diatur Susah gitu. diatur, nggak nurut, Pak ya? Ya, kita lah anunya. Kakak ini sudah. Terima kasih Pak Aris. Jadi Pak Aris, teman-teman yang ada di nonton kita nih, jadi ini sekaligus selain inilah unit anjing pelacak bea cukai, tapi juga sekaligus kita ingin meningkatkan perhatian kita kepada anjing tentunya, Pak, Ya. kepada hewan yang sangat baik ini, terutama dari sisi kesejahteraannya. Jadi namanya makhluk hidup juga, Pak ya. Ya. Kita pun kalau udah pensiun Pak dari Ya. kedinasan, jangan sampai dilupakan Iya kira-kira iya gitu, Pak, ya. iya 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 iya. Jadi sama, mungkin ini
udah mulai harus kita tingkatkan culture Prepare Pak. dari sekarang Iya. ya, kita harus prepare. Supaya menjadi budaya kita juga terhadap anjing itu kita memperhatikan juga tingkat kesejahteraan. Ya, pokoknya dari mulai lahir sampai dia di akhir hayat. hayatnya. Iya, Karena akhir hayatnya. memang khususnya di kita Kinian polisi Polsatwa plus Bea Cukai ini kan kita memang memaintenan, memelihara, melatih yang memang khusus untuk kerja-kerja pemerintahan, Iya, ya, betul, Pak. kemudian kebencanaan, Betul. kemudian membantu di dalam kriminal-kriminal yang ada itu. Iya. Itu Bea Cukai ini kan gerbangnya pelintas ini antar negara. Jadi beliau ini yang di wilayah-wilayah yang berbatasan tuh eksis betul. Gitu. Nah, kita butuh masukan teman-teman juga, Pak, untuk Ya. kesejahteraan itu, teman-teman ya. Seperti yang tadi sampaikan, kita bisa ngobrol nanti di Indonesian Canine ya, Pak Ya, Aris ya. ya. Jadi Pak Aris juga nanti udah mau membuat konsep nih seperti apa Indonesian Canine. Tapi poinnya adalah kalau saya tadi terakhir menyampaikan bagaimana kesejahteraan, bagaimana memperlakukan anjing ini dengan sangat makhluk hidup ya. Ya, mari kita bicara di forum itu nanti yang akan kalau terbentuk ya Pak ya. Ya. Bagus sekali nih kalau terbentuk Ya, Indonesian Canine. saya sangat optimis. Ya, Ya, sangat optimis dan pasti bisa. Betul. Nggak ada yang nggak bisa, Pak Den. betul Pak. Pokoknya kalau kita mau nggak ada yang nggak bisa. Pokoknya gas terus. Yes. Hah? Ya, pasti bisa Pak. Iya. Oke, saya kira Terima itu. kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Saya Garis Trakat Official. Selamat siang.